Itu kata Pak Ustadz ya? Bukan, ya. Ini pertanyaan buat kawan-kawan, bukan kata saya. Oh, iya. Berarti tidak usah ditanyakan karena sudah pasti asli. Oh, sudah pasti asli. Asli dari Yesus gitu. Yang jelasnya itu asli, Bang. Kalau bukan dari Yesus mana bisa dibilang asli? Saya cuma tanya asli dari Yesus gitu. Kalau dari Yesus kan buktikan kan gitu. Jadi isinya itu asli, cerita, isi, tulisan semua yang ada di dalam itu mengisahkan tentang keaslian daripada semua yang ada di dalam dunia ini tuh kan gitu. Waduh, asli terjemahan kali, bukan asli dari Yesus. Gimana? Nah, kalau asli terjemahan saya tahu. Kalau asli dari Yesus, Yesus kagak pakai bahasa Indonesia. Kalau menurut Anda juga asli dari Yunani, Yesus kagak pakai bahasa Yunani. Yang bilang asli dari Yesus itu dari mana referensinya, Pak? Baik. Kristen ini tokoh utamanya saya mau tanya dulu siapa ya? Iya sudah, abang kan tahu juga kan Yesus kan gitu. Iya. Kalau tokoh utamanya dari Yesus berarti ajaran dan kitab berasal dari dia. Oke, jadi gini, untuk ajarannya itu sudah jelas dari Yesus kan. Nah, ajaran dari Yesus itu justru kitab itu dibuat, ditulis, dicetak oleh manusia. Iya tahu, ya. Tahu itu. Tapi ya catatan dan tulisan cetakan itu apakah berasal dari Yesus? Verifikasinya. Isinya itu dari Allah. Isinya dari Allah. Dari Allah maksudnya? Iya, itu kan firman Allah. Firman Allah, bukan dari Yesus gitu. Yang mana yang benar ini Bapak ini? Dari Allah. Dari Allah bukan dari Yesus. Jadi Yesus ini dalam konteks yang mana? Dalam konteks sebagai manusia atau memang konteks yang biasa disebut dengan reinkarnasi gitu kan? Aduh, di 1 Yohanes ya, Yesus itu ya sebagai manusia. Barang siapa yang mengakui dia mengakui dia bukan sebagai anak manusia, maka dia adalah penyesat. Ya. Udah tahu Yesus itu manusia bukan Tuhan. Ya, tahu kita dia itu manusia. Ya, dia sebagai manusia ya memang jelas dia manusia bukan Tuhan. Kayak gimana sih? Jadi itu dalam konteks yang mana yang dimaksudkan gitu Abang kan? Kalau dalam konteks dia itu sebagai manusia, itu konteks penjelmaan untuk menyerupai setara dengan manusia untuk ada di dunia kan gitu. Ini nih yang bikinan yang bukan ajaran dari Yesus. Yesus ya di kitab Anda tertulis Yesus itu datang sebagai manusia. Barang siapa yang tidak mengakui dia datang sebagai manusia, maka dia adalah penyesat. Jadi Anda mengakui Yesus sebagai manusia, betul? Anda mengakui juga gak dia sebagai Tuhan? Dia Tuhan memang. Artinya ada dua yang Anda akui, ya, sebagai manusia dan sebagai Tuhan. Sedangkan di kitab Anda cuma satu, sebagai manusia saja disebutkan, kagak ada sebagai Tuhan. Berarti Anda penyesat. Itu bukan ajaran Yesus yang sebagai Tuhan, nggak ada. Coba Anda buka di Matius 12 nomor 15. Ya, apa judul perikopnya? Sabar, Yesus jangan dibuka Yesus dulu. hamba Tuhan. Jangan dibuka dulu. Tafsiran daripada Pak Ustadz itu salah. Itu tafsiran salah. Itu kan tafsiran Pak Ustadz sendiri kan.
Saya nggak menafsirkan Artinya itu bahwa- tertulis di kitab Anda, bukan tafsiran saya. Nah, itu tafsiran, karena kalau dia datang di dunia itu dia sebagai anak manusia, kan gitu. Iya, anak manusia. Tapi yang tadi dipanjang lebarkan oleh Pak Ustadz itu kan tidak seperti itu. sekarang Jadi itu ada namanya nggak? yang saya bilang bahwa itu tafsiran dari Pak Ustadz sendiri, bukan Baik, sudah kayak harusnya gini, dibenarkan kayak gini. oleh semua, kan begitu toh. Kayak gini Pak, ya di situ dikatakan sebagai anak manusia, tok kagak ada sebagai anak manusia dan sebagai Tuhan, nggak ada. Anda mau nambah-nambahin gitu kitab Anda, bukan tafsiran dari saya yang salah, tapi dari Anda yang mau tambah-tambahin atau ubah kitab Anda sendiri. Kayak gimana sih? Itu kan namanya framing daripada konteks kan. Jadi kalau sudah melakukan satu tindakan framing untuk membuat orang itu gaduh dalam berpikir, ya pastinya tafsirannya itu pasti salah gitu. Ya sudah, kalau kayak gitu kita cari aja perkataan dari Yesus langsung, akui aku sebagai Tuhan. Nah, di mana itu? Di mana itu yang sudah, artinya yang Pak Ustadz sudah tahu itu pasti sudah hafal itu di mana? Kan nggak ada. Lalu kayak gimana Anda bilang saya salah? Berarti yang salah itu yang mengakui dia sebagai Tuhan, karena dia tidak pernah mengatakan akui aku sebagai Tuhan, nggak ada. Tapi di kitab Anda akui dia sebagai manusia. Kalau tidak mengakui dia sebagai manusia, dia berarti adalah penyesat. Nah, nggak ada di situ dikatakan sebagai anak manusia dan sebagai Tuhan. Nggak ada Pak, jangan mengada-ngada tentang kitab Anda. Itu di mana dulu? Itu di mana dulu? Jangan juga Pak Ustadz mengada-ngada. Itu di mana tuh? Di 1 Yohanes 7 nomor 5 kalau nggak salah. Atau saya buka dulu. Dibaca. Saya lupa. Dibaca coba. Saya lupa. Bentar ya. Oke, sebentar. Lupa saya ayatnya. Karena banyak di Yohanes itu. 1 Yohanes itu. Aduh. Bentar ya, saya bukakan. Aduh, lupa. Kok bisa lupa ya saya? Oh, 2 Yohanes 1 nomor 7. Saya pikir tadi 1 Yohanes 2 nomor 7. Tuh. Nih, ya. Mana orangnya ini? Nih. Mana? Bentar ya, bapaknya saya bukakan dulu. Pak. Ini bau kayak tadi. Apa nggak mau lihat ini ya, Pak? Nah, tangan saya di sini ya, teman-teman ya. Tangan saya di sini ya. Baru saya mau bukakan, teman-teman ya. Ada nih, kita baca aja ya. Nanti dikira saya dusta lagi ya, teman-teman. Nih, saya sampaikan sama Anda dulu ya. Sebab banyak penyesat katanya ya. Contohnya Bapak tadi penyesat ya. Nih, saya bukakan dulu buat teman-teman ya. Apa yang dikatakan di sini? Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia. Ya, sebagai manusia ya. Jadi kagak mengakui Yesus itu sebagai jadi yang mengakui Yesus sebagai manusia dan Tuhan itu adalah penyesat dan antikristus kalau mengakui dia Tuhan ya. Nah, gitu. Di sini ya bahwa Yesus telah datang sebagai manusia. Nggak ada di sini tertulis bahwa Yesus telah datang sebagai manusia dan Tuhan. Gitu. Jadi akui saja dia datang sebagai manusia. Kalau Anda mengakui dia sebagai Tuhan, itu adalah si penyesat dan antikristus ya. Gitu. Udah tuh. Oke, lanjut ya teman-teman. Sabar. Capek
saya gelap mau minum dulu. Bismillah. Lanjutlah ya. Halo, selamat malam. Mana ini suaranya? Halo, selamat malam. Kok nggak ada suaranya ya? Halo, selamat malam. Turun dulu kau ya. Kagak jelas. Iya, dinaikin malah jadi bisu. Sabar ya, sabar. Halo, selamat malam. Selamat malam. Bisu juga ini. Gak bisa teman-teman spill anak-anak. Tadi spill anak-anak kena pembatasan saya. Gitu. Kena pembatasan. Aduh, teman-teman semuanya. Saya mungkin live-nya 1 jam lagi ya teman-teman ya. Boleh ya. Besok saya juga harus ke Milad Api, pagi saya ada ini juga, ada acara masalahnya. Oke. Udah berapa lama saya live ini? 1,5 jam ya, nggak terasa. Halo, selamat malam. Selamat malam. Banyak berhala. Apa ini banyak berhala? Yang bening tat mana? Kalau mau yang bening itu kalian posting ulang lah ya, biar nyangkut gitu ya. Saya bikin. Kalian aja kagak posting ulang. Gimana mau nyangkut yang bening? Kocak juga. Malah saya yang disuruh nyari. Iya teman-teman, karena kan saya di hotel ya. Di hotel ini kan saya nggak sendiri gitu. Lain halnya saya di studio kan gitu ya. Kalau saya di studio kan ya mau sampai jam 12 malam kayak ya. Kalau di hotel kan kasihan yang lain juga mau tidur gitu ya. Jadi mau nggak mau ya kita nggak bisa lama gitu selama saya di Jakarta. Nggak bisa terlalu tengah malam gitu. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bang. Halo, selamat malam. Bang, halo, selamat malam. Iya. Aduh, teman-teman, kalaunya Anda mau ya, habis ini datang aja nih ke lobi Hotel Bidakara ya, habis saya live nih. Boleh nih. Kalau ada yang mau ya. Kita ngopi setengah jam atau sejam gitu ya. Jadi jam berapa nanti saya tidurnya? Jam 12 malam, jam 11 malam gitu. Soalnya saya subuh harus ke Masjid Ittihad ini. Nemuin Bang Kores. Siapa tadi yang ikut saya sholat Jumat di Korlantas? Ada nggak? Ada yang bening nggak di hotel? Waduh, saya nggak lihat orang. Bawa 200.000 katanya itu. Aduh, bawa 200.000 ya. Waduh. Oh, ada yang ikut sholat Jumat tadi. Iya.
Saya hamba. Banyak ya yang ikut sholat Jumat tadi. Sabar. Kapan ke Bandung ya kalau ada yang undang? Bolo ireng saya juga ikut katanya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Wah, apa ini? Banyak berhala ini. Halo, selamat malam. Waduh. Syukron Mbak Cinta Mila ya. Syukron jazakillah. Ya, banyak WhatsApp juga belum saya balas. Ya, nantilah. Sakit kepala saya kalau nanggapin semua. Ratusan itu. Apa ini? Assalamualaikum Ustaz, tolong disimak rekamannya Haji Sandi Permana SE. Ya insyaallah ya Pak ya, nanti habis live. Ke Jakarta dalam rangka misi apa ini Ustaz? Oh, ketemu bumi itu bulat. Ya. Ke Jakarta dalam rangka apa? Ya, ngedet dong ya, ketemu bumi itu bulat. Ya. Udah macam-macam pula ditanya, udah tahu saya dalam rangka apa kan gitu. Kacau juga teman-teman ini. Mana yang Kristen lah, biar nggak lama gitu. Ustadz, ada nggak bahan ceramah lain banyak? Ya. Halo, selamat malam. Nah, apa ini? Aduh, selamat malam. Aduh. Ucup banyak belajar Muslim belajar sama Edis. Ya banyak Kristen, bahkan pendetamu yang S2 aja belajar sama saya ya. Ngapain sama Edis? Pendetamu nggak mau belajar sama Edis, tambah sesat kata pendetamu. Kayak gitu. Bang Pars ada, ya moderator kita ada. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Bang Pars Lubis, carilah yang bening tuh kata penontonnya. Carilah yang bening gitu ya. Saya pun sakit kepala kalau lihat yang aduh. Apa itu? Bidakara 1, gak tahu nih, pokoknya Hotel Bidakara namanya ya. Islam boleh berbohong dalam 3 hal ya, boleh ya. Islam boleh bohong dalam 3 hal di luar agama. Kalau di Kristen ya boleh berbohong dalam segala hal kan gitu ya. Kalau di Kristen ngeri lagi, bukan 3 hal lagi, dalam segala hal di Kristen. Ngeri memang ajaran Paulus ya. Aduh, Kimtan. Salam kok kita. Iya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Islam bang. Iya, saya Malaysia. Kelantan. Malaysia. Iya, Malaysia. ada yang mau disampaikan. Iya. Iya, selalu tengok live Ustaz. Iya, soalnya kita cari yang Kristen malam ini nih. Iya, lama sudah mau bercakap. Ustaz apa? Macam Ustaz lebih kurang Dr. Zakir Naik ya?
Ya, Dokter Zakir orang Naik. Kristen. Jauh lah sama Iya. Dokter Zakir Naik. Lebih ahli beliau kalau dalam kristolog. Iya, betul-betul. Heeh. Dia semua bahas kan Hindu. Paham kalau bahasa Malaysia? Kalau Hindu saya juga paham. Oh. Ah, Kata, iya. iya. Kalau Hindu saya juga paham itu. Semoga, iya. Insya Allah Ustaz. Iya Bang, ada lagi yang mau disampaikan. Itu saja Ustaz. Insya Allah Ustaz. Semoga Baik. Ustaz berjaya mendakwah ke seluruh umat. Iya, ya mohon doanya dan dukungannya. Terima kasih ya. Assalamualaikum Ustaz. Pak Cik, saya gantikan dulu ya, biar Kristen aja dulu yang naik, boleh? Boleh Ustaz. Boleh, baik. Oke, terima kasih banyak ya. Nah, saya izin turunkan dulu, gantikan dulu. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam Ustaz. Jazakallah khairan katsiran. Wa iyyaka bi khair. Besok kalau ketemu jam berapa di Masjid Itihad ya teman-teman, kalau mau ketemunya di acara Milad Api ya, temui saya di situ. Oke? Di acara Milad Api itu kan acaranya dari ba'da zuhur sampai jam 9 malam kata Bang Kores. Besok insya Allah saya juga sholat subuh di situ ya. Mana. Kagak ada. Yang bening itu kagak ada. Ya. Macam mana? Nggak ada yang minta naik yang bening. Nuntut saya nyari yang bening pula ini. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam, iya. Oke, abang Kristen atau Islam? Kristen. Open cam dulu lah. Nah, thank you bang. Sip. Oke. Anda mau nanya atau mau ditanya nih? Bebas ngikut sesuai tema aja. Sesuai tema. Silakan Anda mau bertanya di luar tema juga boleh. Oh, di luar tema juga boleh. Oh, ini kali kedua saya masuk, Bang. Siapa ini, Bang Yusuf? Pak Yusuf. Udah lupa Iya. saya bang. Biasanya yang masuk ke tempat saya besoknya langsung mualaf sih. Iya, tapi abang udah 2 kali berarti bebal abang ini ya teman-teman. Oke, ya mau nanya apa emang? Saya mau bertanya, kenapa kan abang kan Muslim kan? Nah, kenapa Bible dikatakan palsu atau asli itu di tema itu? Itu saja. Jadi gini bang, ya kenapa Bible itu palsu atau asli itu kan adalah sebuah pertanyaan. Karena ya setahu kita Kristen itu dibawa oleh Yesus kan kayak gitu. Kristen, ya maksudnya tokoh dari Kristen. Yang benar aja ngomongnya dulu, yang benar aja. Iya, gini, maksudnya tokoh dari Kristen yang dipuja-puja oleh Kristen adalah Yesus. Maka ajaran yang dituliskan melalui kitab itu juga harus dari Yesus. Nah, kenapa saya bilang bahwa Bible saat ini itu adalah asli terjemahan tapi palsu, bukan dari Yesus gitu. Kok bisa yang maksudnya dari itu Yesus dipalsukan iya gitu? Asli dari terjemahan ya, dari terjemahannya asli tapi ya bukan dari Yesus, artinya palsu dari teks aslinya. Kenapa seperti itu? Karena Yesus kita ketahui kesehariannya itu dia berbahasa Aram gitu, Aramaik. Tiba-tiba muncul ajaran Anda ini dari Yunani, dalam bahasa Yunani. Pertanyaannya, jika kitab Anda asli, mana ya kitab Anda yang berbahasa bahasa Yesus, yaitu bahasa Aramaik? Yang kedua, ya, jika kitab Anda ini asli, sejak kapan
Waduh, kok hilang bang? Iya, kalau kitab Anda ini asli, ya sejak kapan Yesus pernah ke Yunani? Coba, ya. Enggak, alasannya bahwa saat itu Yesus dijajah Romawi. Kan bahasa internasionalnya adalah Yunani. Ya sudah, tunjukkan saja ya di kitab kalian Yesus satu kali saja berbahasa Yunani gitu ya. Aduh, kok hilang ya? Halo, selamat malam. Selamat malam. Waduh. Ini nggak bisa open cam, Bang Paras nggak bisa open cam. Iya teman-teman ya. Aduh, kalau ilmu menghilang, Kristen ini jagonya loh ya. Kenapa ya? Kalau ilmu menghilang dan kabur, Kristen ini paling jago masalahnya. Kenapa saya bilang Kristen ini paling jago ilmu menghilang dan kabur ya? Contoh ya, Saipudin kabur, ilmu kaburnya jago gitu. Terus kedua Edis kabur, kan paling jago Kristen ini kabur. Aduh. Halo, selamat malam. Selamat malam Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam bang? Islam. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Enggak ada Ustaz. Terus naik ngapain? Kepencet Ustaz. Oh iya ya udah. Assalamualaikum. Oke lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Aduh. Mana? Nggak ada yang bening ah. Nggak ada. Gini ya. Besok ya teman-teman, waktu di Masjid Ittihad nanti insya Allah saya live-kan gitu ya. Saya live-kan. Oke? Saya live-kan. Cari yang kafir Ustadz. Iya. Ustadz bolehlah aku di live? Ya boleh lah. Ya silakan kalau ketemu saya nge-live. Oke? Bang Juma mana? Besok katanya pagi berangkat. Baru tadi beliau WhatsApp saya. Terus juga. Iya biarin Edis lagi cari rob bahu itu nggak ketemu. Masalahnya yang ada rob bihi itu ya. Nggak ada rob bahu, nggak ada ya. Yang ada cuma rob bihi. Jam berapa besok live Ustaz? Habis ini, habis zuhur ya. Khotbah Jumat temanya apa? Maulid. Bulan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Halo, selamat malam. Aduh, sudah dibilang ya sesuai dengan yang saya katakan. Kristen ini paling jago kaburnya ya. Kalaunya menghilang itu nomor 1 gitu loh. Kalau kabur, Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Malam bang. Islam atau Kristen bang? Kenapa ini? Bang Paras, mana ini moderator saya ini? Bentar. Kenapa?
Kok keputus semua ini? Bentar ya, bentar. Padahal bukan moderator yang nurunin itu, hilang sendiri, tamu terputus gitu. Apa sih? Coba nih. Ibu Nur. Bentar. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Ibu. Halo, iya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Dari Medan Pak Ustadz. Ada yang mau Ibu sampaikan? Enggak Pak Ustadz, cuma mau bilang aja. Gimana ya? Semoga berjaya gitu Pak Ustadz dakwahnya. Iya, makasih ya Ibu ya. Semoga berjaya ya, alhamdulillah. Terima kasih dukungannya ya selama ini. Ada lagi Ibu? Enggak ada Pak Ustadz, turunin aja Pak Ustadz. Iya. Kalau gitu saya follow dulu dan saya izin gantikan dulu ya. Oke? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suruh on cam. Iya, lupa tadi. Apa ini? Alamat di lab, saya ikut khawatir Ustadz. Itu aja insyaallah. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, saya baca nih. Iya, tadi saya imam di Masjid Korlantas Polri di At-Taqwa tadi ya. Oke. Gak apa-apa, saya terbuka lab di mana terus mau ketemu. Gak takut saya sama Kristen ini teman-teman ya. Kau datang ke sini mau adu jotos pun ya Kristen saya layani. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Islam. Ada yang mau disampaikan? Mau nanya Pak Ustadz. Waduh, mau nanya. Iya. Aduh, kirain tadi Kristen. Mau nanya. Nanya apa sih? Itu apa? Banyak yang nuntut on cam sama tuh. Orang nggak punya itu apa Maulid Nabi itu. Kenapa? Maksudnya di Maulid Nabi itu loh, kan biasanya kan di rumah-rumah atau di masjid-masjid musola gitu. Apa harus wajib kalau orang yang nggak punya gitu? Nggak ada Bu, Maulid Nabi itu wajib nggak ada. Nggak ada Maulid Nabi ya, itu nggak ada diwajibkan dalam agama Islam, nggak ada. Waduh, apa itu? Kereta lewat. Wah, kereta lewat. Iya, jadi Maulid Nabi ya teman-teman, biar nggak salah paham, itu bukanlah kewajiban ya. Bahkan ada yang mengatakan dari aliran sekte tertentu Maulid itu bid'ah. Tapi ya kalaunya kita mau mengambil pendapat lain dari Imam Ibnu Hajar Asqalani ya, bahwa Maulid itu yang melakukan adalah Nabi pertama kali di dalam kitab beliau, dalam karangan. Jadi nggak ada kewajiban Maulid, itu nggak ada. Kalau gini Pak Ustadz, umpamanya lupa kalau malamnya Maulid Nabi gitu, terus uangnya dikasihkan ke anak yatim gitu. Kalaunya dari maksudnya contoh lupa Nabi kan maksudnya gini, ngasih ke musola gitu, terus orang biasanya kan ngasih ke musola buah apa gitu, terus itu lupa malam itu gitu, terus uangnya itu dikasih ke anak yatim. Iya,
Jadi gini Bu, ya kalau kita mau bantu dikasih ke anak yatim, segala amal yang baik-baik, halalan thayyiban itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau bantu maulid, bantulah gitu. Ya karena kan isi maulid itu kan orang baca Quran, terus baca sirah nabawiyah, terus baca sholawat kan kayak gitu. Itu adalah kebaikan kan kayak gitu. Sholawat apakah ada dalilnya? Ada. Sirah nabawiyah apakah ada dalilnya? Juga ada kan kayak gitu. Jadi kalau lupa lalu diberikan ke anak yatim ya boleh aja gitu. Sedekah itu Ibu ya kapanpun bisa. Jadi sedekah itu ya teman-teman dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menyediakan bagi orang yang bersedekah surga seluas langit dan bumi. Kayak gitu Bu. Quran surah Ali Imran ayat 134 gitu. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas. Oke? Enggak apa-apa Bu. Ya, teruskanlah. Makasih. Ya. Assalamualaikum. Turunin Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ganti ya. Ini ya teman-teman ya, aduh, langsung di apa ya, didikte teman-teman saya gitu. Kalau bening-bening kagak buka kamera ya. Kalau kagak bening, kagak ada istilah minta buka kamera, turun langsung kayak gitu ya. Ketahuan nih kelakuan kalian ya. Halo, selamat malam. Selamat malam Bang PI. Iya, Abang Kristen atau Islam? Kristen. Boleh kita diskusi, silahkan open cam dulu Bang. Oke. Nah, gitu. Boleh diskusi semua. Tema apapun. Iya, silakan Bang. Selamat malam. Tema apapun boleh, Abang mau bertanya duluan silakan. Ini mau bertanya di seputar Muslim Bang. Boleh ya silakan. Ya, kalau mengenai teman, saya ini banyak teman Muslim Bang. Cuman tempat saya juga bertanya kepada mereka mengenai maksud saya kebanyakan Muslim itu sering saya dengar itu ada radikal Bang. Kenapa sampai radikal? Itu ada radikal. Contoh kalau di Indonesia itu tidak terlalu di Indonesia itu tidak sering kelihatan. Tapi yang paling kelihatan sekali itu di Timur Tengah sana Bang. Sesama umat Muslim saling membunuh, saling membom masjid. Pertanyaan saya itu Bang. Oke, terima kasih. Ya, mohon penjelasan. Saya akui Bang, di dalam agama Islam itu ada oknum yang radikal. Ada. Itu harus saya akui. Contoh beberapa tahun yang lalu, ya kita mengetahui gereja itu mereka bom. Betul nggak? Saya mau tanya, Muslim yang radikal ini ngebom gereja itu dalilnya mana gitu? Padahal kan nabi-nabi kita mengajarkan ya tidak boleh mengganggu tempat ibadah di luar agama Islam. Terus di dalam Al-Quran ya kita juga dilarang untuk merusak tempat ibadah di luar agama Islam. Gitu. Jadi kalau yang untuk masalah oknum radikal itu mereka adalah salah paham tentang masalah ayat atau ajaran Islam. Nah gitu. Jadi begini Bang. Jadi kalau menurut Bang PI itu kalau dari aliran radikal itu Bang PI nggak mendukung? Saya malah mau cari mereka. Mana dalilnya? Gitu. Karena apa? Karena Islam itu Bang berdasarkan Al-Quran dan hadis, terus juga dari ijtihad ulama dan qiyas. Ada 4 gitu. Jadi kalau ngebom gereja itu mana ayatnya? Saya mau tanya, kalau nggak ada saya ketok di kepala mereka itu. Gitu. Jadi saya nggak mendukung segala kekerasan, nggak.
Karena apa bang? Kita mempunyai ayat di dalam Al-Quran itu kayak gini. Di dalam Quran surah Al-Mumtahanah di ayat ke-8 gitu ya. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kamu berbuat baik kepada Kristen, berlaku adil kepada Kristen, atau berlaku baik kepada Buddha, berlaku baik kepada Hindu, berlaku adil kepada Hindu, bagi mereka yang tidak memusuhi agama Islam. Jadi kita diperintahkan untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang yang di luar agama Islam yang mereka tidak memusuhi agama Islam. Jadi abang perlu tahu juga, Islam itu membagi orang di luar agama Islam ada dua. Satu, orang di luar agama Islam tapi dia tidak memusuhi agama Islam. Nah ini disebut kafir zimmi namanya. Apa itu kafir zimmi? Adalah orang di luar agama Islam yang tidak memusuhi agama Islam. Yang tidak memusuhi agama Islam ini, kata Nabi kami, Nabi Muhammad, barang siapa yang menyakiti kafir zimmi, orang yang tidak memusuhi agama Islam, dia di luar agama Islam, tidak memusuhi agama Islam, lalu kita sakiti, maka dia telah menyakiti aku, kata Nabi kami. Kalau dia telah menyakiti aku, maka dia telah menyakiti Tuhan semesta alam. Kalau dia sudah menyakiti Tuhan semesta alam, haram surga untuknya. Itu satu. Ya, kita disuruh berbuat baik. Tapi ada juga bang, orang di luar agama Islam yang radikal terhadap Islam, yang memusuhi Islam. Kan kayak gitu. Nah, orang yang seperti ini kami sebut kafir harbi. Kafir harbi ini bukannya kami lindungi, tapi harus dibasmi, gitu bang. Nah, contoh kayak gini ya bang ya. Abang orang di luar agama Islam, ya. Lalu abang tidak memusuhi agama Islam. Saya nggak boleh menyakiti abang, nggak boleh. Dalam segi apapun nggak boleh. Kami harus melindungi abang. Itu kalau paham Islam ya. Saya harus melindungi Anda gitu, meskipun Anda di luar Islam. Tapi kalaunya seperti Edis yang memusuhi agama Islam, alih-alih kami lindungi, ke lubang tikus, ke lubang semut saya cari. Gitu. Gitu, ada perbedaannya gitu bang. Bang Edis juga kan saya tahu dia dari Muslim baru murtad. Abang terlalu kebanyakan kemakan hoax Edis. Edis itu Kristen dari orok bang. Saya lebih kenal Edis itu semenjak lama. Sebelum ada TikTok saya udah kenal sama dia. Dulu di zaman WhatsApp, masih WhatsApp, belum ada juga Zoom dan StreamYard debatnya, belum ada di YouTube tuh. Masih di WhatsApp. Saya udah kenal sama dia. Dia Kristen dari orok. Kerjanya dulu kalau dia masuk ke WhatsApp pakai VN, itu kerjanya cuma menghujat. Nggak ada ininya. Gitu, cuma menghujat kerja dia. Makanya jadi mainan kami dulu Edis itu di grup WhatsApp. Gitu. Ketemu saya sekarang, laku dia di tok-tok. Dia orang tok-tok ini waras atau kagak saya pikir. Gitu loh bang. Kok malah Edis laku di tok-tok, padahal di grup kami jadi mainan dia. Aduh. Gitu. Ada lagi bang. Apakah boleh saya bertanya tentang Kristen juga? Cuma nanti berikut lagi bang, baru naik ulang. Baik, silakan. Ya, kalau ada pertanyaan lagi silakan bang. Itu saja, nanti besok lagi lanjut. Oke, kalau gitu bang Valen saya follow dulu ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Selamat malam, selamat istirahat bang Valen ya. Ya, beda kan saya memperlakukan orang yang baik, tidak memusuhi Islam, nanya dengan adab, nanya baik-baik, minta penjelasan yang baik. Kayak Bang Palen tadi, adakah saya ngomong keras gitu? Gak ada, ya, gak ada, ya. Tapi kalau kayak Edis, waduh, jangankan saya ngomong pakai adab ya. Kalau datangnya biadab, jangan harap saya pakai adab, ya. Gitu, malah saya tendang kau ya kalau datangnya biadab kan gitu kayak Edis tuh. Aduh.
Bentar ya. Aduh teman-teman 2135. Boleh teman-teman gini ya. Boleh satu Kristen lagi ya. Habis itu saya mau istirahat. Ya kebetulan saya di hotel kan ya, kita bawa orang kan kayak gitu ya, bawa keluarga, jadi nggak enak juga kalau terlalu lama gitu. Mereka pula yang nggak bisa istirahat, saya teriak-teriak kayak. Oke? Boleh satu lagi ya? Oke ya? Apa ini? Pipa mengundang Anda melakukan kohos. Cakep ini teman-teman ya, ngundang kohos. Cakep ya, bening. Ngapain ngundang kohos? Mau apa mereka? Mau apa dia? Rindu Aritonang, boleh lah. Wah, 10 lagi. Saya juga belum makan ini teman-teman. Lapar. Saya mau turun ke bawah cari makan habis ini. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam. Dari Kristen. Iya. Silakan open cam dulu lah. Nah, gitu. Oke, Bang. Nah, kalau Anda dari Kristen, selamat malam. Ya, malam. Ya, Anda mau bertanya atau mau ditanya silakan. Saya mau bertanya, ini Bible palsu atau asli apa? Ini apa? Ya, itu pertanyaan, Bang. Bible itu palsu atau asli gitu? Iya, ya asli lah. Jadi saya mau tanya, kalau di dalam berumat beragama ini aslinya sih toleransi aja. Janganlah kita saling menjelek-jelekkan satu sama yang lain, biar kita damai. Menurut Ustadz gimana? Baik, gini Bang, tanggapan saya ya. Jadi kalau untuk masalah toleransi, umat Islam itu diajarkan sejak kecil, Bang. Dulu saya diajarkan toleransi kelas 4 SD. Dalam agama Islam itu ya. Jadi udah semenjak kecil. Dan kita mempunyai ayat toleransi banyak di Al-Quran. Yang pertama Quran surah Al-Mumtahanah tadi yang saya baca ya. Terus juga Quran surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku, kan kayak gitu. Jadi toleransi itu ayatnya banyak di Al-Quran, Bang. Cuma yang terjadi ya khususnya juga di Indonesia, kenapa banyak perdebatan dan pergesekan antara Islam dan Kristen? Pasti kan pertanyaan kita ke situ. Mana toleransinya? Kan tiba-tiba ke toleransi. Jadi Bang kayak gini ya, saya melakukan diskusi lintas agama ini tidak lain tujuannya untuk mengedukasi, nambah wawasan dan ya agar kita mau berpikir yang mana yang benar, mana yang salah, kan kayak gitu. Ada 3 hal yang mendasari saya membuka live streaming seperti ini. Kalau 3 hal ini pun ya dibenahi oleh Kristen, maka saya juga akan berhenti bahas lintas agama. Apa itu 3 hal itu? 1 ya Bang ya, karena banyaknya oknum nih ya, saya sebut oknum dari Kristen yang membicarakan agama saya tanpa ilmu. Contoh di media sosial Edis TV. Terus siapa? Pendeta Bom, Pendeta Saifuddin Ibrahim. Kan banyak oknum Kristen yang merusak toleransi. Itu satu yang mendasari gitu di Indonesia ini. Jadi banyak oknum Kristen yang merusak toleransi sehingga banyak umat Islam juga membuka live streaming diskusi lintas agama. Itu satu. Yang kedua ya kiamat juga, mata pisau juga ya. Terus yang lain lah. Yang kedua Bang ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, banyak terjadi di lapangan ya, umat Kristen dari oknumnya
menjajakan agamanya, mengetuk pintu rumah umat Islam, lalu menawarkan kekristenan, menawarkan untuk mengikuti Yesus katanya, kayak gitu. Ya, itu banyak terjadi di seluruh Indonesia dan beberapa bukti dapat kita lihat di YouTube juga ada tuh. Umat Kristen tertangkap sampai diletakkan oleh Pak RT-nya di pos kamling gitu. Karena apa? Dia menjajakan kekristenan ke rumah umat Islam, yang mana ini adalah hal yang melanggar peraturan negara Republik Indonesia. Tuh. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, Bang. Ya. Yang ketiga, banyaknya istilah Islam yang diambil oleh pihak kekristenan lalu disalahgunakan dan disalahartikan. Contoh, kosa kata Alkitab, nama dari kitab Kristen. Alkitab itu adalah nama lain dari Al-Quran kami. Kalau abang ya ke Arab Saudi, Anda bilang aja Alkitab. Yang dikasih itu Al-Quran, bukan kitab Anda. Nah, pertama kali Kristen masuk ke Indonesia di bawah Belanda, namanya bukan Alkitab, tapi Biblos atau gospel gitu. Biblos atau gospel, bukan Alkitab namanya. Setelah itu ada penterjemahan dari bahasa Belanda ya, dari bahasa Inggris oleh Belanda memakai orang Islam dengan memakai bahasa Melayu, lalu dinamakan kitabnya Alkitab. Yang kedua, kosa kata Allah. Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab, nama Tuhan umat Islam. Coba aja Anda buka KBBI, Kamus Besar Bahasa Arab, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tiba-tiba dipakai Kristen, masuk ke kitab mereka. Allah adalah gelar. Allah berubah menjelma jadi manusia. Allah menebus dosa. Yang mana ini adalah melanggar dari nama itu sendiri, bahwa pemilik nama itu bukan manusia gitu. Tapi dilanggar Kristen, dimasukkan Kristen ke dalam dalam kitabnya, lalu dikatakan Allah itu gelar, padahal dalam bahasa Arab Allah itu nama, bukan gelar. Jadi 3 hal ini, Bang, yang mendasari pergesekan antara Islam dan Kristen khususnya di Indonesia. Andai pun ya 3 hal ini dibenahi oleh Kristen, tidak ada lagi yang menjajakan agamanya di lapangan. Tidak ada lagi orang seperti Edis di media sosial yang membahas Islam. Tidak ada lagi istilah Islam diambil oleh lembaga Kristen. Maka saya pun berjanji, saya akan berhenti bahas lintas agama. Lebih baik saya bahas Al-Quran, saya bahas fikih, bahas nahu sorob, bahas bahasa Arab, bahas ilmu-ilmu lainnya yang harus banyak masih saya ajarkan kepada umat Islam. Jadi kayak gitu. Memang harus kayak gitu, Pak. Soalnya saya juga di lingkungan agama Muslim juga. Jadi kalau ada acara di bulan Ramadan ya, kalau yang motong-motong itu, Kurban. Ngasih kambing juga satu. Ngasih kambing satu. Iya. Orang Kristen ngasih kurban. Jadi waktu saya Natalan, orang itu yang jaga gereja itu. Iya. Disitulah enaknya toleransi. Iya, seharusnya kan hidup. Di waktu kami Natal. Di waktu kami Natal, orang itulah yang pengamanan semua, yang agama Muslim. Jadi aman. Iya, orang-orang tertentu aja, Bang, ya, yang keras gitu, yang oknum-oknum tertentu lah. Enggak semua Kristen itu jahat bagi saya juga. Karena ibu masak saya dulu ya, Bang ya. Ibu yang masakin saya tiap hari, ya, buat saya makan tiap hari. Itu agamanya Kristen Protestan. Perlu abang tahu. Iya. Apakah saya harus jahat dengan beliau? Enggak. Harus saya lindungi kan beliau. Kayak gitu. Jadi enggak semua Kristen itu jahat lah, enggak. Gitu. Ya, itulah yang paling utama. Memang harus saling menghargai. Harga menghargai itu nomor 1. Betul. Walaupun ada oknum yang itu, ya iyalah itu, kita jangan bawa dalam hati aja. Mungkin dia itulah pengetahuan dia, itulah yang mau diajarin.
Saya pengen Oknum tahu. ini bang, yang merusak sebenarnya oknum ini. Karena apa? Gara-gara oknum ini, Kristen yang baik-baik juga terikut masalahnya, kena imbasnya gitu. Banyak orang Kristen yang naik ke tempat saya ini heran gitu, kenapa saya kan seorang pemuka agama Islam kan, itu malah bahas kekristenan katanya. Itu banyak juga yang heran karena mereka gak tahu. Ya saya jelaskan aja seperti saya menjelaskan kepada abang tadi agar mereka ngerti gitu. Dan saya pun mau membahas Al-Quran nggak ada gunanya. Karena itulah kepercayaan seseorang. Dan itu kita tidak bisa mengganggu. Jadi gini bang, kesimpulannya karena tujuan kita cuma satu aja, ke surga. Itu aja, tak ada yang jadi lain. Jadi gini bang, kesimpulannya satu. Ya kalau mau toleransi itu memang tercipta ya di Indonesia ini, perbaiki internal di agama masing-masing. Kalau saya seperti itu sih ya, berpendapatnya ini kan cuma pendapat saya. Kayak gitu, perbaiki di internal keagamaan masing-masing, itu baru tercipta. Tapi ada juga bang yang toleransi kebablasan. Kenapa saya bilang toleransi kebablasan? Kemarin saya ada melihat sebuah video ya, video Maulid Nabi itu dalam Islam. Yang ngomong malah pendeta, terus juga yang ngomong malah pemuka agama Buddha gitu. Ini kok nggak kayak gitu rumusnya. Yang namanya toleransi itu menghargai, bukan mencampur, kan kayak gitu. Abang Natalan kan silahkan Natalan kayak gitu tanpa diganggu. Silahkan kalau ada yang mau jaga. Bukan berarti umat Islamnya juga masuk ke gereja ngomong di atas mimbar gereja apa itu. Itu namanya udah nyampur gitu. Itu salah juga kayak gitu, kebablasan gitu. Iya. Gitu. Semoga lah abang sehat selalu, memberitakan yang terbaik. Iya, semoga ya tercipta toleransi ya. Jadi hal-hal yang seperti ini ambil sebagai pelajaran aja bang, penambah edukasi gitu ya. Iya, oke. Terima kasih bang atas pertanyaannya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Udah bang, udah. Oke. Thank you ya bang ya. Oke, saya izin turunkan dulu. Selamat malam bang.